Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di acara yang sangat inspiratif, Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Program ini sengaja mengungkap rahasia-rahasia yang tersimpan di pondok pesantren di Jawa Timur. Bukan hanya soal pendidikan keagamaannya saja, namun juga tentang kiprah wirausaha yang dijalankan di pondok pesantren di Jawa Timur. Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di bibir pantai, tepatnya di Desa Kranji, Paciran, Lamongan, di sebuah pondok pesantren yang bernama Tarbiyatut Thalabah. Pondok ini sudah berdiri kurang lebih 124 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 1897 Masehi. Pondok pesantren Tarbiyatut Thalabah didirikan dan hingga saat ini sudah sampai pada generasi pengasuh yang kelima. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. Opop, one pesantren, one product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan one pesantren, one product, sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita narasumber yang pertama, pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatut Thalabah. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Nasrullah Bakir. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia sekali bisa berjumpa Kiai, insyaallah. Dan pemirsa, di samping Kiai sudah hadir pula narasumber kedua kita. Beliau adalah Ibu Sifwatir Rif'ah atau biasa dipanggil Bu Sifa. Assalamualaikum Bu Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ini yang sering ikut acara Opop ya? Iya betul. Sering berjumpa. Baik, saya ke Kiai terlebih dahulu. Kiai pada tahun 1897 Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa mendirikan pesantren ini. Sudah berumur 124. Posisi pondok ini kan dekat dengan makam Sunan Derajat. Yang menjadi penasaran saya, apa ada hubungan antara pondok ini dengan Kanjeng Sunan Derajat Kiai? Ya betul, ada hubungan darah juga ada. Cuman beliau Kiai Haji Mustafa Abdul Karim itu terlahir di Tebung, Dukun, Gresik. Kemudian ketika remaja sering kunjung ke rumah nenek kakeknya di Derajat. Kemudian seringkali jalan-jalan di desa-desa sekitar, termasuk Kranji, termasuk Mantren, termasuk desa-desa yang lain. Kemudian sebetulnya beliau punya azam yang sangat kuat, bahkan sudah diberi wakaf, diwakafi orang Mantren untuk disuruh buat pondok.
tapi beliau istikharah nggak pernah cocok. Kemudian beliau istikharah tepatnya cocoknya di Kranji. Tapi yang jelas berkali-kali seperti itu. Lalu ternyata akhir-akhir ini kita perhatikan, ternyata ada hikmah. Mungkin kalau di Mantren, orang Kranji belum tentu di Mantren. Tapi ketika di Kranji, orang Mantren mau ke sini walaupun jalan kaki gitu. Kemudian mendirikanlah pondok Kranji, pondok di Kranji ini pada sekitar Rejeb. Entah Rejeb itu bulan berapa Masehinya, yang jelas tahun 1897. Dan ketika itu nama pesantrennya sudah Tarbiyatut Thalabah atau dengan nama apa Kiai di awal berdirinya itu? Menurut beliau yang sepuh-sepuh dulu itu nggak ada nama, namanya hanya Pondok Kranji. Sehingga dulu zamannya Mbah Mustafa itu sudah dikenal di mana-mana. Bahkan dulu itu banyak juga santri-santri yang dari Malang waktu dulu, dari Malang, dari mana-mana. Ada yang dari Jombang juga, ada yang dari itu Tuban, Sarang juga ada. Lalu ketika tahun 64 apa tahun sebelumnya kurang tahu saya, nggak jelas. Yang jelas kemudian ada yang memberikan nama. Mestinya kalau menurut cerita nama itu diberikan oleh Mbah Hasyim, itu berarti artinya sebelum tahun 64. Jadi waktu itu Mbah Abdul Karim mondok di Tebuireng, kemudian disuruh oleh Mbah Hasyim memberikan nama Tarbiyatut Thalabah. Jadi zaman Mbah Yai Mustafa itu belum ada nama Tarbiyatut Thalabah, itu enggak ada. Mbah Yai Mustafa sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ada hubungan apa Kiai? Di samping ada hubungan nasab, karena sama-sama keturunan Mbah Jabar, juga ada hubungan guru murid. Yang guru Mustafa. Mbah Mustafa, yang murid Mbah Hasyim. Dan waktu itu sama-sama ketika di Pondok Langitan. Pondok Langitan, Masya Allah. Jadi waktu di Pondok Langitan, Yai Hasyim berguru Al-Quran di seniornya gitu. Sama-sama santri. Sama-sama santri. Yai Mustafa santri senior, Mbah Hasyim juniornya. Baik, dan alhamdulillah Kiai, pada saat ini Tarbiyatut Thalabah sudah berumur 124 tahun dan memiliki sekolah formal yang lengkap Kiai, mulai dari prapaud hingga institut Kiai. Sebenarnya rahasia Kiai untuk bisa melanggengkan amanah dari pendahulu merawat pesantren dengan baik, sebenarnya apa ya yang menjadi rahasianya ini? Apa ya? Keistiqomahan Kiai tentunya, dan mungkin ya ketelatenan, kesabaran juga. Dan sekolah-sekolah yang ada itu sebetulnya zaman Yai Mustafa itu belum ada. Yang ada itu hanya pondok pesantren gitu aja. Dan pondok pesantren Tarbiyatut Thalabah itu sudah mengalami banyak perubahan, juga pernah mengalami kekosongan santri pun juga pernah. Masya Allah. Kalau nggak salah itu ada santri alumni bilang pada saya itu kurang lebih 7 tahun kosong tanpa santri. Kosong tanpa santri yang mukim. Tapi kalau santri rumahan tetap masih ada. Ya.
Yang mulai santri tetap terus nggak pernah putus itu mulai kakek saya. Generasi ketiga kira-kira Iya, ya. generasi ketiga, betul. Yai Adlan, kemudian diteruskan. Yai Adlan pun masih hanya MI saja, yang formal. Kemudian dilanjutkan oleh orang tua saya, karena Mbah tahun 75 sudah ya dipundhut oleh Allah, lalu diteruskan oleh orang tua saya, Kiai Muhammad Bakir Adlan, Dan kemudian berkembang dilanjutkan ada Sanawiyah, ada Aliyah Aliyah, sampai pada institut, ada sampai K3. Masya Pernah Allah. sebelum ada Institut? institut itu K3, kuliah kitab kuning. Jadi Kuliah kitab kuning nah, K3 ya. iya. Nah, sampai sekarang santrinya berapa Kiai total dari santri di Tarbiyatul Thalabah ini? Yang mukim, yang mukim saja, yang mukim dan juga yang rumahan Kiai. ya kurang lebih 2.500 berapa itu ya? 1.800. Dari sekitar 2.500-an Kiai ya. Itu Iya. semuanya 3.000 3.000 ya, ya. 3.000. Dari 3.000 santri tidak semuanya sekolah formal Kiai ya. Ada yang hanya menimba ilmu di pesantren saja tanpa sekolah di jenjang formalnya tadi, atau diharuskan semuanya Semuanya sekolah? harus formal, Semua harus formal. harus mengikuti formal. Nggih. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya apa ya? Tentunya pemirsa penasaran keunggulan dari pesantren ini. Kita tidak coba membandingkan dengan pesantren lain, tetapi barangkali apa yang menjadi daya tarik santri untuk mau mukim di pesantren ini? Kalau orang bilang, masyarakat bilang, ya katanya, ya karena Qur'annya lebih baik. Itu. Karena dari Keranji mesti baik Qur'annya gitu. Alhamdulillah, baik. Jadi salah satu keunggulan pesantren ini para pemirsa dan sobat Opop adalah dari Qur'annya menurut Kiai. Tentu ini sebuah keunggulan yang luar biasa dan tidak heran jika banyak santri yang tergerak hatinya untuk bermukim di pesantren ini bersama Kiai, menimba ilmu agama dan juga ilmu Al-Quran. Jangan kemana-mana, saksikan terus Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim Opop Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.